اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في كل لمحة ونفس بعد بكل معلم لك. Surat Muhammad Juz 26. بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم كذلك يضرب الله للناس أمثالهم فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب حتى إذا أثخنتموهم فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب أوزارها ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم الجنة عرفها لهم. Alladzina orang-orang kafaru yang mereka kufur, wasaddu dan mereka menghalang-halangi an sabilillahi dari jalan Allah. Adalla maka Allah subhanahu wa ta'ala menghapus a'malahum segala amal-amal mereka. Walladzina dan orang-orang amanu yang mereka beriman. Wa amilus salihati dan mereka beramal saleh. Wa amanu dan mereka beriman bima dengan apa nuzila yang telah diturunkan ala Muhammadin atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa dan adalah yang diturunkan kepada Nabi al-haqqu adalah suatu kebenaran mir rabbihim dari Tuhan mereka. Apa hasilnya orang beriman? Kafara, Allah menghapus. Kafara itu maknanya itu lebih tepat menutupi. Kafara Allah menghapus anhum dari mereka sayyiatihim kesalahan-kesalahan mereka. Wa aslaha dan Allah memperbaiki balahum keadaan mereka. Lalika yang demikian itu bi annalladzina karena sesungguhnya orang-orang kafaru yang mereka kafir ittaba'u mereka mengikuti al-batila perkara yang batil yaitu syaitan. Wa annalladzina dan sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman ittaba'u mereka mengikuti al-haqqa kebenaran min rabbihim dari Tuhan mereka. Kadzalika demikianlah yadribullah Allah membuat linnasi bagi manusia
amsalahum, perumpamaan mereka. Fa'idha lakitum, maka apabila kalian bertemu alladzina, orang-orang kafaru yang kafir, bertemu di medan perang, fadharbar riqabi, maka pukullah leher-leher mereka, hatta idza athkhantumuhum, sehingga apabila kalian telah mengalahkan mereka, fashuddul wathaq, maka tawanlah mereka. Fa imma manna, maka kamu boleh membebaskan mereka, ba'du, setelah itu, wa imma fidaan, atau menerima tebusan. Hatta tada'a, sehingga telah meletakkan al-harbu, pasukan perang, auzarha, senjata mereka. Dzalika, yang demikian itu, walau yasha'ullah, sekiranya Allah subhanahu wa ta'ala berkehendak, lang tasara, sungguh dia akan membinasakan minhum, mereka. Walakin, tetapi, maksudnya membinasakan tanpa engkau berperang dengan mereka. Walakin, tetapi, liyabluwa, Allah berkehendak menguji ba'dukum, sebagian kamu, biba'din, dengan sebagian yang lain. Walladzina, dan orang-orang kutilu, yang mereka gugur fi sabilillah, di jalan Allah, falan yudilla a'malahum, maka Allah pasti tidak akan sekali-kali menyia-nyiakan amal mereka. Sayahdihim, Allah akan menunjukkan kepada mereka, memberi hidayah kepada mereka, wa yuslihu, dan memperbaiki balahum, keadaan mereka, wa yudkhiluhum, dan Allah memasukkan mereka al-jannata, surga, arrafaha, yang Allah telah mengenalkan surga itu, lahum, kepada mereka. Allahu Akbar. Ini adalah surat Muhammad, suatu surat yang termasuk surat Madaniyah. Surat Madaniyah ini adalah surat-surat yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan setelah hijrahnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Quran ini dari segi tempat turunnya oleh para ulama dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Makkiyah, yang kedua adalah Madaniyah. Makkiyah itu apa? Makkiyah itu di sini ada khilaf antar ulama. Tetapi qaul yang paling kuat, Makkiyah itu adalah ayat-ayat Allah, firman-firman Allah yang Allah turunkan ketika baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum mengadakan hijrah. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setelah hijrah, maka semua firman-firman Allah yang setelah hijrah disebut Madaniyah. Dan surat-surat Makkiyah dan Madaniyah ini karakternya berbeda. Kalau surat-surat Makkiyah ini adalah surat-surat yang lebih berbicara mengenai rasa hati, berbicara mengenai kesabaran, berbicara mengenai surga, berbicara mengenai kisah-kisah akhirat, berbicara mengenai perjuangan-perjuangan orang-orang terdahulu, bagaimana mereka diusir, bagaimana mereka disakiti. Karena apa? Karena kondisi para sahabat radhiyallahu anhum ketika sebelum hijrahnya Nabi, mereka ini dalam keadaan tertekan, dalam keadaan dimusuhi, dalam keadaan disakiti, penuh dengan penderitaan. Maka ayat-ayat yang turun ini adalah ayat-ayat yang membesarkan dan menyemangatkan hati-hati mereka. Setelah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiba di kota Madinah, orang-orang Madinah mereka menyambut baginda Nabi dengan begitu gembira. Tala'al badru alaina, dengan begitu semangat. Akhirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatur kota Madinah. Beliau menjadi pimpinannya kota Madinah. Maka ayat-ayat Madaniyah ini lebih mengarah
kepada pengaturan-pengaturan. Hukumnya ini bagaimana, hukumnya itu bagaimana. Bagaimana caranya perang, bagaimana caranya menghadapi munafikin, dan lain sebagainya. Yang lebih mengarah kepada aturan-aturan, ini kebanyakan ayat-ayat Madaniyah. Nah, surat Muhammad ini adalah termasuk Madaniyah. Dimulai dengan alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala dalam permulaan surat ini Allah memulai menjelaskan dua golongan yang berbeda. Dua golongan yang berbeda dan mempunyai nasib yang berbeda. Siapakah mereka? Yang pertama diceritakan oleh Allah, alladzina kafaru. Orang-orang yang kufur kepada Allah. Orang-orang yang menghalang-halangi dari jalan Allah. Adalla a'malahum. Nasib mereka adalah semua amalnya dihapus oleh Allah. Semua amalnya tidak diterima oleh Allah. Walladzina amanu wa 'amilus salihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu min rabbihim kaffara 'anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum. Berbeda 100% dengan keadaannya orang yang beriman. Bagaimanakah keadaannya orang beriman? Walladzina amanu wa 'amilus shalihat. Orang-orang yang beriman dan mereka beramal saleh dan beriman kepada Al-Qur'an, kaffara 'anhum sayyi'atihim. Allah menutupi keburukan-keburukan mereka. Allah menghapus keburukan-keburukan mereka, wa aslaha balahum, dan Allah memperbaiki kehidupan mereka, memperbaiki keadaan mereka. Ini ayat ini masih ada hubungannya dengan akhirnya surat Al-Ahqaf. Di dalam surat Al-Ahqaf Allah berfirman, fahal yuhlaku illal qaumul fasikun. Tidaklah dihancurkan kecuali orang-orang yang fasik. Nah, termasuk orang fasik ya orang kafir itu. Maka timbul suatu pertanyaan. Orang-orang kafir itu kan kondisinya berbeda-beda. Ada orang-orang kafir yang jahatnya setengah mati, memusuhi orang Islam, menghancurkan orang Islam, menzalimi orang Islam, menindas orang Islam, dan keburukan yang gak karu-karuan. Kalau orang kafir yang seperti itu setujulah dihancurkan. Tetapi saya ini punya kenalan-kenalan, kata dia yang tanya tadi, yang mana orang kafirnya itu baik banget loh Pak. Dia nyumbang ketika Idul Adha, nyumbang sapi. Orang-orang fakir miskin dibangunkan rumah semua sama dia. Jembatan-jembatan yang putus disambung sama dia. Dan sekarang kan banyak orang-orang kafir yang beramal kebaikan. Bagaimanakah nasib mereka? Apakah mereka dihancurkan juga oleh Allah? Apakah mereka ini masuk neraka selama-lamanya juga? Kemana kebaikan yang mereka buat? Apakah tidak ada nilainya sama sekali? Maka pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh Allah. Alladzina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla a'malahum. Orang-orang yang kafir, amal sebaik apapun, walaupun dia ini bangun yayasan amal, mengeluarkan ribuan, jutaan, miliaran dolar, bukan rupiah, miliaran dolar, untuk membantu orang-orang miskin, adalla a'malahum, mereka akan dihapus semua amalnya oleh Allah. Tidak dianggap oleh Allah sebagai satu kebaikan.
Mereka tidak akan pernah menemukan hasil dari kebaikan-kebaikan mereka selama mereka di dunia. Maka ada orang tanya lagi, waduh, orang yang sudah mati-matian berbuat baik, dia amalnya nggak ada balasannya sama sekali. Wah, berarti Allah tuh zalim berarti, Pak? Tidak. Kenapa? Al-Imam Fakhruddin Ar-Razi rahimahullahu ta'ala dalam tafsir Al-Kabir, beliau mengatakan, orang-orang kafir mereka tidak akan pernah menemukan kebaikan mereka di akhirat karena 3 alasan. Apa itu alasannya? Alasannya yang pertama adalah mereka memang berbuat kebaikan.